Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Ummu Aiman membangun generasi Qur'ani. Allahu Akbar. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini, kita akan membahas bab ke-11 yaitu Ayo Kita Sholat, subbab pertama bacaan sholat. Sholat merupakan sebuah perintah dan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan bentuk bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Selain itu, sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu sebuah ibadah yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sholat merupakan tiang agama. Artinya siapa yang mendirikan sholat maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat maka ia merobohkan agama. Sholat juga merupakan amal perbuatan yang pada hari akhir nanti akan dihisap atau dihitung lebih dahulu. Barang siapa yang sholatnya bagus, maka amal yang lain ikut bagus. Dan sebaliknya, orang yang sholatnya rusak, maka amal yang lain ikut rusak. Dengan kita mendirikan sholat, maka dapat menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Adapun untuk pelaksanaannya, sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu. Dalam pelaksanaan sholat, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu bacaan sholat, yang kedua adalah gerakan sholat. Bacaan sholat. Dalam melafalkan bacaan sholat harus seperti membaca Al-Quran, yaitu membaca bacaan sholat dengan fasih dan pelafalan hurufnya yang tepat, sehingga sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan-bacaan di dalam sholat ada 12. Di antaranya yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja atau bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan melakukan perbuatan. Pada dasarnya, niat sholat ada di dalam hati, namun boleh diucapkan. Adapun hal yang perlu diperhatikan di dalam niat sholat adalah yang pertama, memperhatikan jenis sholat yang kita kerjakan, yaitu nama sholatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya. Kemudian yang kedua adalah cara melaksanakan sholat, yaitu dilakukan sendiri, menjadi makmum, atau menjadi imam. Dan yang ketiga adalah hendaknya karena Allah. Berikut contoh niat sholat dalam bahasa Arab. Niat sholat subuh bunyinya adalah usolli fardhos subhi rok'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Niat sholat duhur bunyinya adalah usolli fardhodz zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Adapun niat sholat asar bunyinya adalah usolli fardhol asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala.
Selanjutnya niat sholat maghrib bunyinya adalah usolli fardhol maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati ada amma lillahi ta'ala. Niat sholat isya bunyinya adalah usolli fardhol isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada amma lillahi ta'ala. Namun jika sholat sendirian, lafal makmuman tidak dibaca. Jika menjadi imam, lafal makmuman diganti menjadi imaman. Bacaan-bacaan sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang dibaca pertama kali dalam sholat. Adapun bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Berikutnya bacaan-bacaan sholat yang ketiga adalah doa iftitah. Adapun bunyi doa iftitah adalah Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau kita juga bisa membaca doa iftitah seperti lafaz berikut ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqis thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya bil ma'i was salji wal barod. Berikutnya bacaan-bacaan sholat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah disunahkan terlebih dahulu membaca ta'awud. Para ulama sepakat membaca ta'awud cukup pada rakaat pertama saja. Adapun bunyi ta'awud adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat. Membaca surat Al-Fatihah harus dilakukan pada setiap rakaat sholat. Dalam membaca surah Al-Fatihah harus tepat baik pelafalan hurufnya maupun kefasihannya, sebab dapat mempengaruhi sah tidaknya sholat. Berikut bunyi dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya bacaan-bacaan sholat yang kelima adalah membaca surah pendek atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Dilanjutkan bacaan-bacaan sholat yang keenam adalah rukuk dengan tumak ninah. Ketika kita akan rukuk, disunahkan mengucapkan takbir. Setelah itu, ketika rukuk disunahkan membaca tasbih 3 kali. Adapun bacaan tasbihnya adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau kita juga bisa membaca lafal berikut ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma gfirli. Berikutnya bacaan sholat yang ketujuh adalah i'tidal atau bangkit dari ruku. Ketika i'tidal disertai dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Kemudian setelah berdiri tegak dan kedua tangan diturunkan, lalu disunahkan membaca lafal berikut.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau kita juga bisa membaca lafal yang pendek, yaitu Rabbana walakal hamdu. Selanjutnya, bacaan sholat yang ke-8 adalah sujud. Ketika sujud, kita juga mengucapkan takbir, kemudian disunahkan membaca tasbih sebanyak 3 kali. Adapun lafalnya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Untuk bacaan-bacaan sholat yang ke-9 adalah duduk di antara 2 sujud atau duduk iftirosh. Ketika duduk di antara 2 sujud, kita juga mengucapkan takbir. Setelah itu, kita disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Atau kita juga bisa berdoa yang agak pendek, yaitu Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dilanjutkan bacaan-bacaan sholat yang ke-10 adalah tasyahud awal. Setelah sujud kedua dari rakaat kedua dan mengucapkan takbir, kemudian duduk iftirosh dan membaca doa tasyahud awal, yaitu lafalnya At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bacaan-bacaan surat yang ke-11 adalah tasyahud akhir. Setelah tasyahud awal, kemudian berdiri lagi melanjutkan rakaat yang berikutnya hingga akhir rakaat. Dan setelah sujud kedua dari rakaat terakhir, melakukan duduk tawarruk disertai dengan membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir sebenarnya sama dengan bacaan tasyahud awal, hanya saja pada bacaan tasyahud akhir ditambah dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan keluarganya. Berikut bacaan sholawat sebagai lanjutan dari tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian setelah bacaan tasyahud akhir sempurna, kita juga disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjali. Adapun bacaan surat yang terakhir atau yang ke-12 setelah tasyahud akhir adalah mengucapkan 2 salam yang disertai menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Anak-anak kelas 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan bab 11 subbab pertama tentang bacaan sholat. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.